Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zakwan Muwahhid, mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta semester 4. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu bab dari kitab Nailul Autor. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, adapun sabdanya itu, man qatala, barang siapa yang berperanglah ia litakuna kalimatullahi, agar adalah kalimat Allah itu, hiyal ulya, adapun dia itu tinggi, fahuwa fi sabilillahi, maka adapun dia itu berada dalam jalan Allah atau fi sabilillah. Wal muradu, adapun maksud di kalimatillahi dengan kalimatullah itu, da'watullahi ilal islami, seruan Allah kepada Islam. Wa yuhtamalu, dan dimungkinkanlah ia, an yakunal muradu bihi, adalah maksudnya itu, annahu, bahwasanya dia itu, la yakunu fi sabilillahi, tidak adalah dia itu di jalan Allah, illa man kana sababu qitalihi, kecuali jika adalah sebab berperangnya itu, talabu i'la'i kalimatillahi faqat, hanya untuk mencari atau meninggikan kalimat Allah saja. Bimakna annahu, dengan arti bahwasanya dia itu, lau adhafa, jika menyandarkanlah ia, ila zalika, kepada yang demikian itu, sababan minal asbabi al-madhkurati, karena sebab dari beberapa sebab yang telah disebutkan, akhalla bihi, maka rusaklah ia dengannya. Wa soroha at-Tabari, dan telah memperjelaslah Imam at-Tabari, bi annahu, bahwasannya dia itu, la yakhillu idza hasala domanan, tidak rusaklah atau tidak batalah jika yang dimaksudkannya adalah sebagai pengikut. La aslan, bukan sebagai suatu yang pokok, wal maksudan, ataupun bukan orientasi yang utama, tetapi hanya sebagai pengikut. Wabihi qala al-jumhur kama hakahu, dan dengannya berkatalah jumhur, sebagaimana menceritakanlah akannya Sahibul Fathi, pengarang kitab Fathul Bari, walakinnahu, akan tetapi dia itu, yu'akkaru, dibantahlah ia, ala hadza, atas yang demikian ini, ma fi hadisi Abi Umamah al-Mazkuri, dalam hadis Abi Umamah yang telah disebutkan, min annallaha la yaqbalu, bahwasannya Allah itu tidak menerimalah ia, minal amali, dari amal perbuatan seorang hamba, illa, kecuali, makana, adalah perbuatannya itu, kholison, ikhlas. Wa yumkinu, dan dimungkinkan, an yuhmala, untuk diambil atau dimungkinkan, ala qasdil amroini, dengan maksud dua perkara, ma'an, secara bersama, ala haddin wahidin, atas batasan yang satu, fala yukhalifu, maka tidak menyelisihilah, maqalahul jumhur, apa yang telah dikatakan jumhur, atau apa yang telah berkatalah akannya Imam Jumhur atau pendapat jumhur. Falhasilu, maka adapun kesimpulan yaitu, anhu, bahwasanya dia itu, imma an yaqsuda syai'aini ma'an, bahwasanya jika yang dimaksudnya itu adalah dua perkara yang secara bersama, au yaqsuda ahaduhuma faqat, atau yang dimaksudkannya itu hanya salah satu dari keduanya saja,
au yaqsuda ahaduhuma, atau dimaksudkan salah satu dari keduanya, wa yahsulul akharu domanan, dan yang lain sebagai hasil yang mengikuti atau yang menyertai. Wal mahdzuru, dan adapun yang dilarang adalah an yaqsuda ghairal i'la'i, untuk dimaksudkan selain untuk meninggikan kalimat Allah. Sawaun hasolal i'la'u domanan, baik terjadinya itu baik untuk meninggikannya itu terjadi secara untuk menyertai, aulam yahsul, ataupun tidak terjadi. Wadunahu an yaksudahuma ma'an, dan selainnya itu dimaksudkan salah satu dan selainnya itu untuk dimaksudkan keduanya secara bersama-sama, fa innahu mahdzurun, maka adapun dia itu dilarang. Alama dalla alaihi haditsu Abi Umamah, atas dilarang oleh hadis yang telah ditunjukkan oleh hadis Abu Umamah. Wal matlubu an yaksudal i'la'u faqat, dan adapun yang dituntut adalah untuk dimaksudkan hanya untuk meninggikan kalimat Allah saja. Sawaun hasala ghairal i'la'i, baik itu hasilnya itu tidak untuk selain meninggikan secara halnya menyertai, awalam yasul, atau tidak terjadi. Qala Ibnu Abi Jamrata, berkatalah Ibnu Abi Jamrah, zahabal muhakkikuna, para imam muhakkik telah berpendapat, ila annahu idza kana laba'ithu, bahwasanya jika alasan atau faktor al-awwalu, yang pertama itu, qasdu i'la'i kalimatillahi, maksudnya itu adalah untuk meninggikan kalimat Allah, lam yadurhu, tidak membahayakanlah ia akannya, ma yundafu ilaihi, sesuatu yang tidak bergantung kepadanya. Wa ala hadza yuhmalu haditsu Abi Hurairah alladzi dzakarnahu, dan atas yang demikian ini telah dimaksudkan oleh hadis Abi Hurairah yang telah kami sebutkan lakannya. Wa amma haditsu Abdillah bin Amrin al-Madzkuru, dan adapun hadis Abdullah bin Umar yang telah disebutkan, falaisa fihi, maka tidak ada di dalamnya, ma yadullu ala jawazi qasdi ghairu ghazwi, untuk membolehkan maksud untuk tidak berperang fisabilillah, di jalan Allah, li'anna ghanimata, karena ghanimah itu inna maha salat ba'da an kana al-ghazwu fisabilillah, karena adalah ghanimah itu hanyalah terjadi atau dihasilkan setelah terjadinya peperangan di jalan Allah. Walam yakun maksuduhu fil ibtida'i, dan tidak mungkin ghanimah itu berada dimaksudkan di permulaan perang. Walihadza qala fi awalil hadits, maka atas hal yang demikian ini berkatalah pada hadis pertama, ma min ghaziyatin tagzu fi sabilillah, tidaklah seorang itu berperang di jalan Allah ila akhiri, sampai hadis akhirnya. Qala fil fathi, berkatalah dalam kitab Fathul Bari, wal hasilu mimma dzukira, dan kesimpulannya adalah sebagaimana yang telah disebutkan, anna qitala, sungguhnya peperangan itu, mansyu'uhu al-quwwatu al-aqliyatu,
Sumbernya itu adalah kekuatan akal atau rasional, wal quwwatu al ghadabiyatu, dan kekuatan dendam atau balas dendam atau emosi atau marah, wal quwwatu syahwaniyatu, dan kekuatan syahwat. Wala yakunu fi sabilillah, dan tidak adalah yang demikian itu di jalan Allah atau fi sabilillah illa al awalu, kecuali yang pertama. Wa qala Ibnu Battali, berkatalah Ibnu Battal, innama adalah an-nabiyyu, Nabi hanya menyimpangkan anil lafzi jawab bisaili, dari lafad terhadap jawaban orang yang bertanya, li'anal ghadaba wal hamiyata, karena marah atau balas dendam dan fanatisme, qad yakunani lillahi, terkadang itu karena Allah, terkadang adalah keduanya itu karena Allah. Fa andalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyimpangkan anzalika, dari yang demikian itu, ila lafdin jami'in, kepada lafad yang lebih umum atau lafad yang umum. Fa'afada raf'u iltibasi, nah maka menghasilkan untuk mengangkat kerancuan. Jawaban Nabi itu berhasil mengangkat kerancuan. Wa ziyadatul ifhami, dan tambahan pemahaman. Wa fihi bayanun, dan di dalamnya lah penjelasan. Annal a'mala, bahwasannya segala amal perbuatan itu innama tuhtasabu bin niyati, hanya amalan-amalan itu hanya dianggap atau diterima bin niyati, dengan niat as-solihati, yang tulus atau yang ikhlas atau niat yang baik. Wa annal fadla, dan bahwasanya keutamaan allazi warada fil mujahidina, yang datang pada atau untuk para mujahid itu, yukhtasu, dikhususkan, biman dzukira, dengan yang telah disebutkan. Dalam hadis ini menjelaskan tentang niat dalam mengikuti peperangan, yaitu bahwasanya barang siapa yang berperang di jalan Allah demi menegakkan kalimat Allah. Yang dimaksud dengan kalimat Allah di sini yaitu seruan Allah terhadap agama Islam. Nah, kemudian dimungkinkan juga bahwasannya maksud dari niat untuk berperang itu hanya niatnya itu adalah hanya untuk meninggikan kalimat Allah. Dan jika seseorang itu berperang dengan niatnya itu disandarkan selain kepada hal tersebut atau kepada sebab-sebab lain yang telah disebutkan, di antaranya ada 5 faktor niat seseorang ikut berperang. Ada yang mencari ghanimah, ada yang menampakkan kebenaran, ada yang bermaksud untuk riya, ada yang bermaksud untuk fanatisme atau hamiyah, dan ada juga yang berperang karena sebagai ajang balas dendam. Dan jika seseorang itu mengikuti berperang dengan alasan 5 yang barusan diantaranya, maka telah rusaklah niat berperang tersebut. Akan tetapi Imam At-Tabari menjelaskan bahwasanya jika niat berperangnya itu adalah yang 5 barusan, itu tidak akan menjadi rusak atau tidak akan membatalkan niat peperangan tersebut, selama niat yang 5 itu merupakan niat yang bukan niat pokok atau bukan orientasi yang utama seseorang mengikuti peperangan, tetapi hanya sebagai pengikut saja, atau hanya sebagai niat yang menyertai niatan yang pertama, yaitu untuk menegakkan kalimat Allah.
untuk meninggikan kalimat Allah. Dan hal itu dibantah oleh pendapat jumhur sebagaimana yang telah diceritakan oleh pengarang kitab Fathul Bari, bahwasannya Allah tidak akan menerima suatu amalan dari seorang hamba kecuali amalan itu adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Meskipun dimungkinkan jika niatnya itu berbarengan antara niat yang pertama untuk menegakkan kalimat Allah dan niat yang 5 barusan dengan had yang sama, maka adapun yang demikian ini tidak menyelisihi pendapat jumhur. Maka kesimpulannya, baik niatnya itu ganda atau memiliki atau hanya berniat dari salah satu dari yang telah disebutkan, atau niatnya itu salah satu dari yang telah disebutkan, kemudian yang lain hanya sebagai hal-hal yang menyertai dalam niat tersebut. Nah, maka yang dilarang adalah seseorang mengikuti berperang dengan niat selain untuk meninggikan kalimat Allah. Baik niatnya itu sebagai niat yang hanya untuk menyertai, dan meskipun niatnya itu tidak terlaksana. Maka yang dituntut dalam niat seseorang mengikuti berperang hanyalah untuk meninggikan kalimat Allah saja, tidak untuk yang lain. Baik itu niatnya secara umum, secara orientasi yang utama ataupun hanya menyertainya saja. Kemudian Ibnu Abi Jamroh berkata, ulama muhakik berpendapat bahwasannya faktor atau alasan pertama maksudnya seseorang ikut berperang hanyalah untuk meninggikan kalimat Allah, itu tidak membahayakan jika merujuk kepada hadis Abi Hurairah yang telah kita sebutkan. Dan adapun hadis Abdullah bin Umar yang telah disebutkan, tidak ada pembolehan dalam maksud mengikuti berperang kecuali hanya di jalan Allah. Seseorang tidak diperbolehkan mempunyai niat dalam mengikuti berperang itu untuk mendapatkan ghanimah, karena ghanimah itu terjadi setelah selesai peperangan di jalan Allah, dan ghanimah itu tidak akan terjadi di awal pertempuran. Nah, kemudian dan bahwasannya, dan telah disebutkan dalam kitab Fathul Bari, kesimpulan dari yang telah disebutkan adalah bahwasanya peperangan itu yang bersumber atau memiliki sumber kekuatan rasional dan kekuatan balas dendam, kemudian kekuatan syahwat. Jadi ada 3 sumber seseorang mengikuti peperangan, itu yang 3, dan semuanya itu tidak termasuk peperangan yang dalam kategori fisabilillah, kecuali yang pertama, yaitu untuk atau karena kekuatan rasional.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.